Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin memperkenalkan diri karena Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakat Indonesia jurusan Keimigrasian. Nama Akmal Raihan, NRT 2022.2530.1.01 Prodi Hukum Keimigrasian A. Dan izin, Pak, izin menyampaikan presentasi dari proposal tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Unit Analisis Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada PLBN Ntkong guna meningkatkan pengawasan keimigrasian. Adapun latar belakang saya yang membahas tiga hal, ini yang pertama konteks mobilitas global dan urgensi dari pengawasan. Yang dimana perkembangan mobilitas global yang saat ini sangat pesat menuntut adanya transformasi sistem pengawasan imigrasi dari pendekatan konvensional ke pendekatan berbasis intelijen dan data yang terintegrasi. Yang dimana intensifikasi mobilitas global itu sendiri termasuk kemajuan teknologi transportasi dan digitalisasi yang mendorong mudahnya terjadi lalu lintas antar negara yang semakin cepat dan sulit dikendalikan secara konvensional. Dari mobilitas global tersebut dapat memicu berbagai ancaman kejahatan transnasional, yang dimana hal ini dapat memicu kejahatan seperti perdagangan orang, penyelundupan narkoba, pemalsuan dokumen perjalanan, dan jaringan internasional lainnya yang semakin canggih yang memanfaatkan celah yang ada pada sistem pengawasan di perbatasan. Kemudian dari hal tersebut muncullah sebuah inovasi yang membuat terjadinya pergeseran paradigma pengawasan yang dimana pendekatan secara pemeriksaan dokumen fisik bergeser menjadi analisis yang berbasis intelijen yang menggunakan profiling resiko dan integrasi data antar instansi secara real time. Hal tersebut menggunakan standar global API atau PNR atau yang biasa dikenal dengan Advanced Passenger Information dan Passenger Name Record yang menjadi standar internasional yang digunakan sebagai deteksi risiko di tempat pemeriksaan imigrasi berbasis modern. Kemudian pada realitas PLBN Ntkong yang dimana dapat dilihat di sini pada tahun 2022 itu terdapat jumlah pelintas sebesar 202.907 orang yang kemudian meningkat menjadi 561.245 pada tahun 2023 dan 629.189 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan tiga kali lipat dari tahun 2022 ke 2023, yang dimana pada tahun 2024 juga itu jumlah pelintas sebanyak kurang lebih 1.724 orang per hari. Adapun tiga tantangan faktual yang terjadi di lapangan, yang ini yang pertama, kejahatan lintas negara yang pernah terjadi pada tahun 2023, yang dimana tiga warga negara Indonesia hendak dibawa ke Kamboja melalui Malaysia sebagai korban sindikat judi online, yang kemudian terdapat juga pemalsuan identitas dan dokumen, yang dimana para pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan celah administratif dengan memalsukan dokumen perjalanan secara digital dan menyamarkan pola pergerakan agar lolos dari sistem konvensional. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan sistem pengawasan, yang dimana data antar instansi belum terintegrasi ataupun infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang terbatas membuat metode tradisional kurang efektif terhadap deteksi terjadinya pelanggaran. Adapun landasan normatif dari unit analisis penumpang dan urgensi dari penelitian saya, yang ini adanya yang pertama secara normatif menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap orang masuk atau keluar wajib melalui TPI resmi. Kemudian menurut keputusan Menteri M.IP garis datar 19.GR.01.01 tahun 2005 menetapkan unit analisis penumpang sebagai salah satu dari 5 komponen struktur kerja pada tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian unit analisis penumpang itu sendiri dipimpin oleh supervisor yang membawahi petugas unit analisis penumpang, forensik dokumen, dan analisis perlintasan.
Sistem berbasis API atau PNR diwajibkan sebagai standar pengawasan modern. Adapun fakta di lapangan yang ini yang pertama, infrastruktur teknologi informasi di PLBN Intikong jauh lebih terbatas dibanding yang ada pada tempat pemeriksaan imigrasi seperti di bandara internasional. Kemudian SDM yang terlatih dalam operasional sistem unit analisis penumpang berbasis analisis data masihlah terbatas. Kemudian yang ketiga, integrasi data antar instansi belum optimal, yang dimana hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pengambilan keputusan secara cepat. Kemudian volume harian yang kurang lebih 1.724 orang per hari memberikan tekanan operasional tinggi pada para tugas. Adapun research gap dari penelitian saya ini, ya ini belum adanya kajian empiris mengenai pelaksanaan unit analisis penumpang di pos lintas batas negara yang berbasis TPI darat, yang dimana penelitian terdahulu hanya mengkaji TPI bandara, salah satunya Soekarno-Hatta, yang dimana dengan adanya penelitian saya ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan studi langsung di pos lintas batas Antikong, yang dimana pos tersebut berbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan yang ini yang pertama, bagaimana tinjauan pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Intikong, yang dimana hal ini memfokuskan pada implementasi aktual, mekanisme kerja, dan hambatan, serta kondisi faktual unit analisis penumpang yang berada di lapangan. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan unit analisis penumpang guna meningkatkan pengawasan keimigrasian di PLBN Tikong, yang dimana hal ini fokus pada solusi strategis, regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan koordinasi antar instansi. Adapun tujuan penelitian yang saya gunakan, karena ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan unit analisis penumpang, yang dimana akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Ntkong secara aktual, mencakup mekanisme kerja, prosedur, hambatan, dan kondisi yang berada di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan upaya optimalisasi, yang dimana hal ini untuk mengetahui dan merumuskan upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan unit analisis penumpang guna meningkatkan pengawasan keimigrasian di PLBN Ntkong secara komprehensif. Kemudian adapun manfaat penelitian saya bagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis. Yang pertama itu menambah wawasan bagi penulis dan para insan imigrasi mengenai pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas wilayah perbatasan darat. Kemudian sebagai sumber komparatif untuk kajian penerapan unit analisis penumpang di berbagai jenis TPI di Indonesia. Kemudian adapun manfaat praktisnya, yaitu yang pertama, rekomendasi dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian sesuai asas dan norma hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, dasar pertimbangan kebijakan dan prosedur unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi yang berada pada PLBN Ntkong. Yang ketiga, ini memperkuat pemahaman pejabat imigrasi tentang peran profiling dalam hukum keimigrasian di wilayah perbatasan. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir ini, yang pertama dari Aditya Antomarta yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Unit Analisis Penumpang di TPI Soekarno-Hatta guna meningkatkan kualitas pemeriksaan. Yang dimana temuannya, ya ini unit analisis penumpang di Soekarno-Hatta dibentuk berdasarkan Permen Kumham nomor 9 tahun 2024, yang dimana unit ini mengumpulkan dan menganalisis data pergerakan, mengidentifikasi ancaman, dan melaksanakan forensik dokumen palsu. Adapun pembedanya, ya ini antara TPI darat dan bandara, yang dimana fokus kualitas pemeriksaan teknis, bukan pengawasan keimigrasian secara menyeluruh. Kemudian adapun yang kedua yang saya gunakan, ya ini jurnal berjudul Efektivitas Passenger Analysis Unit,
dalam mendukung pengawasan dan pencegahan pelanggaran di TPI Soekarno-Hatta oleh Teresia Berlesian, ini mana temuannya yaitu PAU mampu mengidentifikasi penumpang berisiko sebelum keberangkatan atau kedatangan yang digunakan menggunakan evaluasi SWOT yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional. Adapun pembedaannya dengan penelitian yang akan saya laksanakannya ini evaluasi makro bandara internasional yang di mana pada penelitian ini mikro kontekstual di TPI darat yang di mana pola perlintasannya itu lebih kompleks dibandingkan di TPI udara. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Urgensi Regulasi dan SOP PAU sebagai upaya penguatan penegakan hukum keimigrasian oleh Teresa Belian yang di mana temuannya terdapat 7.012 kasus penangkalan WNA sejak Januari sampai bulan September 2024. Yang di mana hal tersebut menunjukkan bahwa PAU masih lemah secara prosedur dan regulasinya. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu peraturan menteri atau peraturan presiden baru khusus passenger analysis unit. Kemudian yang menjadi pembeda dengan penelitian saya ini adanya orientasi nasional dan normatif tanpa lokus pada TPI darat yang dimana pada penelitian ini yang akan saya bahas adalah PLBN Antikong, data lapangan, dan wawancara. Adapun tinjauan teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama teori kewenangan yang dikemukakan oleh Dewan HR, yang dimana menurut Dewan HR, teori kewenangan adalah hak yang dimiliki dan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil sebuah keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum yang berlaku. Adapun sumber-sumber kewenangannya ini atribusi yang dimana itu bersumber pada undang-undang ataupun konstitusi. Yang kemudian yang kedua adalah delegasi ataupun pelimpahan kewenangan. Yang ketiga adalah mandat atau tindakan atas nama pemberi mandat. Adapun batasannya yaitu secara material atau tujuan, teritorial atau biasa disebut wilayah, temporal atau waktu. Melampaui batas sama dengan penyalahgunaan kewenangan. Adapun dimensi dan indikatornya yaitu sumber kewenangan dibagi menjadi empat yaitu legalitas, atribusi atau delegasi ataupun mandat dan hierarki hukumnya. Adapun lingkup kewenangannya yaitu ruang lingkup materi, wilayah dan waktu. Kemudian pelaksanaan kewenangannya itu berdasarkan prosedur, asas umum pemerintahan yang baik, transparansi dan tindak penyalahgunaan. Adapun pertanggungjawabannya yaitu subjek, mekanisme pengawasan, upaya hukum dan sanksi. Kemudian teori yang kedua yang saya gunakan ini teori efektivitas hukum oleh Surjana Sukanto yang dimana dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama ini substansi hukum yang dimana pada hal ini menjelaskan regulasi unit analisis penumpang haruslah secara sistematis, sinkron dan tidak bertentangan secara hierarkis. Yang dimana saat ini untuk unit analisis penumpang itu sendiri diatur dalam Permen Kumham nomor 9 tahun 2024 dan keputusan Menteri IMIPAS nomor M.IP garis datar 19 tahun 2025 sebagai dasar hukum utama unit analisis penumpang. Kemudian struktur hukum itu sendiri atau penegak hukum yang dimana kompetensi, profesionalisme, dan jumlah personel petugas di unit analisis penumpang di PLBN Antikong. Yang dimana hal ini menitik beratkan pada keterampilan teknis dan kemampuan mengoperasikan sistem teknologi informasi. Yang ketiga, ada pun yang ketiga ini sarana dan fasilitas, yang dimana infrastruktur teknologi informasi, basis data penumpang, jaringan, anggaran operasional, dan kelengkapan fisik yang dimiliki oleh TPI Antikong. Kemudian ada pun yang keempat yaitu faktor masyarakat itu sendiri, yang dimana tingkat kepatuhan dan kerjasama penumpang atau pelintas dalam melengkapi dokumen perjalanan yang dibutuhkan. Adapun yang kelima ini faktor kebudayaan yang dimana untuk di PLBN Antikong itu sendiri tradisi lintas batas masyarakat lokal Entikong yang memiliki sejarah berpengaruh pada pola kepatuhan terhadap prosedur imigrasi secara resmi. Adapun pendekatan penelitian yang akan saya gunakan ya ini penelitian hukum normatif empiris atau hukum terapan, yang dimana saya akan menelaah bagaimana ketentuan hukum positif
atau law in books yang diimplementasikan dalam praktik nyata atau law in action. Yang dimana pada dimensi normatifnya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang unit asas penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permen-Kumham Nomor 9 Tahun 2024, serta keputusan Menteri yang menilai kelengkapan dan konsistensi regulasi yang digunakan. Kemudian berdasarkan dimensi empirisnya, yaitu mengkaji implementasi aktual di lapangan unit analisis penumpang di PLBN Ntkong, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi, dan dinamika perlintasan Indonesia dan Malaysia. Adapun alasan pemilihannya ini yang dimana menurut saya permasalahan ini tidak dapat dijawab melalui telaah normatif saja. Yang dimana kita juga harus mengetahui bagaimana realitas lapangan pada TPN di Kong, bagaimana SDM-nya, teknologi informasi, koordinasi, serta dinamika perlintasannya yang memerlukan kajian empiris secara langsung. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang ini sumber data saya bagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer ini saya akan melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Imigrasi pada PLBN Ntkong dan para petugas unit analisis penumpang, kemudian melakukan observasi langsung bagaimana prosedur pemeriksaan, penggunaan sistem teknologi informasi, dan kondisi infrastruktur yang berada di PLBN Ntkong. Adapun data sekundernya saya menjadi tiga subbagian. Yang ini yang pertama data primernya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, Permenkumham, keputusan menteri, dan putusan pengadilan. Kemudian sekunder, ya ini adapun buku, jurnal, artikel terkait tentang unit analisis penumpang dan perbatasan. Dan yang ketiga, data tersier yang menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia ataupun glosarium terminologi. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu saya bagi tiga, yang dimana wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pada teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur dan semi terstruktur kepada informan kunci seperti kasus pemeriksaan dan petugas unit analisis penumpang yang dipilih secara purposif, direkam dan ditranskripsikan. Adapun observasi yang saya lakukan ya ini non partisipatif, yang dimana mengamati prosedur pemeriksaan, pintu masuk atau keluar, sistem analisis data, koordinasi petugas, dan kondisi infrastruktur fisik. Dan yang ketiga ya ini dokumentasi, yang dimana memastikan apakah SOP unit analisis penumpang ini berjalan sesuai adanya, formulir pemeriksaan, laporan statistik lintas batas, dan kebijakan internal kantor imigrasi kelas 2 TPN Tikong. Adapun teknik analisis data ya ini saya menggunakan analisis kualitatif deskriptif analitis yang menggunakan tiga tahapan. Jadi yang pertama reduksi data atau data reduction, yang dimana pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan maupun kepustakaan, kemudian memilah data relevan dengan rumusan masalah tentang pelaksanaan unit analisis penumpang di PLBN Ntkong, dan membuang data yang tidak diperlukan. Kemudian penyajian data atau data display, yang dimana saya melakukan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam uraian naratif sistematis dan logis yang disajikan secara deskriptif, yaitu melalui mekanisme pelaksanaan unit analisis penumpang, hambatan-hambatan yang ada, dan upaya peningkatan pengawasan keimigrasian. Adapun yang ketiga ya ini penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verification, yang dimana saya melakukan penyimpulan temuan secara deduktif, yang dimana dari ketentuan hukum umum ke fakta hukum khusus di PLBN Ntkong, yang dimana berdasarkan dari triangulasi sumber, yang dimana hal tersebut dari hasil wawancara dan observasi setelah studi kepustakaan yang memastikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun lokasi dan waktu penyelidikan yang akan saya laksanakan yaitu pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Ntkong, di mana tepatnya pada pos lintas batas negara Ntkong yang beralamatkan di Jalan Lintas Malindo, Kecamatan Ntkong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan nomor kode pos 78557. Status yang digunakan ya ini PLBN percontohan yang ditetapkan oleh BNPB, yang dimana PLBN Ntkong ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Adapun waktu penelitiannya yang dimana antara rentang bulan Maret dan April yaitu persiapan dan penyusunan proposal, bulan Mei dan Juni itu adalah seminar proposal, Juli ke Agustus yaitu pengumpulan data dan observasi lapangan, kemudian September dan Oktober analisis data dan penulisan laporan. Total durasi yang dimakan oleh penyusunan tugas akhir ini kurang lebih selama 8 bulan antara bulan Maret sampai Oktober 2026. Adapun konteks kerawanan pada PLBN Tingkong ya ini karakter geografis hutan, sungai, dan jalur hubungan kekerabatan lintas negara, dominasi PMI, jalur tikus yang rentan, dan pola perlintasan dinamis menjadikan Antikong lokus yang sangat relevan untuk kajian unit analisis penumpang. Adapun kesimpulan dari proposal saya ini ya ini konteksnya yaitu lonjakan volume perlintasan kurang lebih 1.600 orang per hari, dan kompleksitas ancaman lintas negara menuntut adanya sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif pada PLBN Ntkong. Kemudian adapun research gap-nya ya ini adanya kesenjangan antara amanat normatif unit analisis penumpang pada keputusan Menteri tahun 2005 dan realitas implementasi di TPI darat menjadi persoalan yang mendesak dikaji secara empiris. Adapun kontribusinya ya ini penelitian ini akan mengisi celah literatur tentang unit analisis penumpang yang selama ini terbatas pada TPI bandara, yang dimana pada penelitian ini akan memberikan gambaran empiris dan rekomendasi untuk PLBN lintas batas darat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.